Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Baru Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan terakhir kita sudah sampai di dalam poin yaitu yang ke-11 tentang berteman dengan orang baik dan orang-orang yang soleh. Adapun pembahasan yang ke-12 bersemangat di dalam menebar kebaikan. Bersemangat di dalam menebar kebaikan. Ya, silakan dibaca dulu karena antum mas. Ya, baca dulu sedikit nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berteman dengan orang baik dan soleh. Yang halaman 90. Berambisi menebar kebaikan. Ya. Berambisi menebar kebaikan, yaitu dengan memberi nasihat kepada manusia saat bergaul dengan mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik, serta mencegah mereka berbuat buruk. Nabi SAW bersabda yang artinya agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Seseorang akan menjadi pembuka pintu kebaikan jika ia punya ambisi menebarkan kebaikan di setiap kesempatan. Oleh sebab itu terkait firman Allah yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah menjelaskan, yakni mereka penyeru kebaikan, penyeru ke jalan Allah, pemberi peringatan dan pemberi motivasi untuk taat kepadanya. Ini adalah salah satu keberkahan seseorang. Barang siapa yang tidak memiliki sikap ini, maka lenyaplah keberkahan bertemu dengan berkumpul dengannya. Telah disebutkan sebelumnya sebuah hadis, yaitu sabda Nabi yang artinya sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikan dan yang tidak dikhawatirkan keburukan perilakunya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan yang ke-12 dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi, atau yang diterjemahkan dengan pembuka pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan yang ke-12 adalah berambisi atau semangat
di dalam menebar kebaikan. Bersemangat di dalam menebar kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak setiap sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu menurut syariat. Sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu itu adalah kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga kebaikan di sini maknanya berambisi, bersemangat di dalam menebar kebaikan, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Huwallazi khalaqalakum huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya siapakah yang paling baik amalnya. Maka amal baik ini menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Bersemangat di dalam kebaikan menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut manusia. Kenapa demikian? Karena seringkali kebaikan yang dianggap itu baik oleh manusia tetapi belum tentu itu baik menurut agama. Ada orang ya misalnya ngumpul bareng, tapi ngumpulnya itu akan membicarakan saudaranya, akan berbicara tentang aib saudaranya. Ya. Kemudian ketika ada yang nggak ikut dikatakan, oh ini kamu nggak baik nih, kita lagi berbicara tentang ya aib saudaranya, kok kamu malah pergi, kamu nggak solidaritas ini. Maka dianggap dia untuk nimbrung di situ adalah kebaikan. Maka ini tentunya apa? Tidak sesuai dengan syariat. Kenapa yang dimaksud kebaikan ini adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kebaikan-kebaikan di dalam Islam sangat banyak, bermacam-macam. Terus bagaimana kita di dalam menyebarkan kebaikan? Pertama adalah dengan lisan kita. Pertama dengan lisan kita di dalam menyebarkan kebaikan. Sebagaimana penulis menyebutkan di dalam bukunya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Maknanya apa? Bahwa agama ini adalah nasihat. Agama ini untuk disampaikan kepada orang lain. Agama yang mulia ini bukan untuk kita simpan sendiri, bukan untuk kita tutup-tutupi. Tetapi agama Islam ini, kebaikan-kebaikan di dalam syariat Islam ini untuk kita sebarkan, ad-dinu nasihah. Bayangkan kalau seandainya Rasul menyembunyikan syariatnya, kita nggak tahu hari ini. Seandainya ketika itu Rasul menyembunyikan syariat Islam, kita nggak tahu tata cara sholat, bagaimana ibadah yang benar, iman yang benar, kemudian akhlak yang baik, kita nggak tahu. Ya, bahkan lebih buruk dari hewan. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang telah yang membimbingnya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis ini ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maknanya apa? Di dalam kita menyebarkan kebaikan, yang pertama adalah dengan cara apa? Dengan lisannya. Bagaimana menyebarkan kebaikan dengan lisan? Di antaranya adalah mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala,
membacakan hadis-hadis dari Nabi SAW, menyampaikan nasihat-nasihat para ulama, menyampaikan tentang iman, menyampaikan tentang akidah yang lurus, menyampaikan tata cara beribadah dan ya bermacam-macam dari syariat yang Allah telah perintahkan. Apakah itu hanya mengajarkan dengan ilmu, nasihat dengan lisan? Enggak. Tetapi bisa dengan yang lain. Kenapa? Karena menyampaikan kebaikan itu tidak harus dengan lisan. Ya, tidak harus dengan mengajarkan secara langsung ilmu seperti ini saya berbicara. Tergantung dengan apa yang dimiliki dari ilmu. Ya. Kalau memang dia memiliki ilmu, sampaikan dengan lisannya. Ya. Atau juga dengan, walaupun kita tidak mengajarkan dengan ilmu, tetapi kita mengajarkan kepada orang lain atau menunjukkan kepada orang lain untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangi kebaikan. Ada orang nanya, saya pengen pengajian di mana ya? Oh, ada pengajian. Ya, itu ada pengajian di Balu Bait misalnya. Setiap hari Jumat siang ada pengajian. Mungkin dia secara tidak langsung tidak mengajarkan agama, tetapi sudah menunjukkan dengan lisan. Ya. Maka ini juga termasuk menyebarkan kebaikan. Atau juga amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Makanya Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib untuk dicegah dengan apa? Dengan tangannya. Makna dengan tangan adalah dengan kekuasaan. Ya, sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Kalau dia seorang bapak di rumah melihat kemungkaran, maka wajib untuk mengingkari kemungkaran. Dengan apa? Dengan kekuasaan sebagai kepala rumah tangga. Adapun kalau di luar yang bukan itu tanggung jawab, ya, bukan tanggung jawab seperti tanggung jawab keluarga, maka tentunya berbeda. Maka dengan lisan. Ya, dengan lisan. Keluarga juga bisa dengan lisan, dengan ya wewenang. Kemudian juga dengan lisannya. Maknanya apa? Dengan lisan, dengan memberikan nasihat. Sebagaimana Rasul mengatakan, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat di dalam mengajak kepada kebaikan. Atau juga dengan berkhutbah. Ini dengan lisan, mengajak kebaikan dengan lisan. Berkhutbah, taklim, majelis ilmu. Itu diantaranya dengan lisan. Atau misalnya juga dengan seperti ini, direkam. Ada televisinya atau mungkin ada radionya, bisa tersebar. Kita menyampaikan dengan lisan, bisa orang melihat dari jauh. Orang bisa mendengar, seorang bisa mendapatkan manfaat, seorang bisa belajar tentang ilmu. Dari mana? Dari ilmu yang telah disampaikan. Walaupun secara langsung dia tidak tidak langsung mendatangi majelis ilmu, tetapi orang-orang yang jauh bisa mengambil manfaatnya. Dengan apa itu? Dengan adanya rekaman. Kita nggak tahu manusia mana yang nanti akan mendengarkan, akan mengambil manfaat. Ya. Mungkin sekarang orang yang datang, orang yang ikut belajar sedikit, tetapi mungkin ada di luar sana orang-orang yang mengambil ilmu. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari disebarkannya ilmu. Ini adalah bentuk semangat di dalam menebarkan kebaikan. Di antaranya dengan lisan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, barangkali orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil manfaat. Kemudian juga menyebarkan kebaikan di antaranya setelah dengan lisannya, dengan perbuatan. Bagaimana menyebarkan kebaikan dengan perbuatan? Macam-macam. Ya, di antaranya ya kita mengamalkan ibadah, sholat,
Ya, kita menunaikan haji, umrah, ataupun amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota badan kita, itu sebagai bentuk menyebarkan kebaikan, sebagai syiar dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum, itu bentuk dari apa? Bentuk dari menyebarkan kebaikan, ya. Atau juga bisa dengan tersenyum, itu juga bentuk dari kebaikan, ya. Rasul sampai mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian itu meremehkan amalan yang ringan, walaupun hanya itu dengan apa? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau hanya berwajah ceria, tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya, ya. Walaupun itu hanya tersenyum kepada saudaranya, ya. Kira-kira antum senyum itu butuh berapa ratus ribu? Butuh 100 ribu nggak jemaah? Nggak butuh. Kenapa? Karena cuman hanya gerakin aja pipinya, ya, gerakin ke atas, nggak butuh uang. Tetapi itu bentuk kebaikan, sampai Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan amalan kebaikan walaupun ringan. Kenapa demikian? Karena kita tidak ada yang menjamin kalau amalan yang besar yang diterima. Siapa yang menjamin amalan-amalan besar kita diterima? Kemudian kita berani meremehkan amalan ringan. Siapa yang menjamin amalan yang sudah kita lakukan diterima? Sholat Jumatnya siapa yang menjamin diterima? Kita nggak tahu. Kalau meremehkan amalan ringan, sudah mengetahui yakin kalau amalan sholatnya itu diterima, nggak masalah. Ini siapa yang mengabarkan sholat kita diterima? Apa jenengan, ya, selesai sholat Jumat terus ada yang bisikin malaikat misalnya, mas tadi sholat Jumatnya diterima loh, terima kasih dan selamat. Pernah? Kan nggak ada. Sehingga menebarkan kebaikan ini tidak harus amalan-amalan yang besar, tetapi dimulai dengan amalan-amalan yang ringan, ya, di antaranya dengan salam tadi, dengan apa? Dengan, ya, bermuka, ya, apa? Tersenyum. Rasul sampai mengatakan demikian. Bahkan katanya dikatakan Jarir, sahabat dari sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, muntu aslamtu ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'ani illa tabassama. Sungguh setelah aku masuk Islam, katanya Jarir, Rasul itu dengan saya tidak ada jarak. Tidak ada yang namanya jarak. Dekat dengan Nabi, katanya Jarir, setelah masuk Islam saya itu dekat dengan Nabi. Ya, tidak dijarak. Nggak kok kayak orang hari ini kadang-kadang jaga wibawa, jaga image, jaga jarak. Enggak. Kemudian apa kata Jarir? Beliau mengatakan, wa qad ra'ani illa tabassama, dan setiap kali aku ketemu Rasul tersenyum. Kira-kira bayangannya Rasul itu ya kayak apa? Setiap, katanya Jarir, beliau mengatakan, setiap saya ketemu dengan beliau selalu dalam keadaan, ya dalam keadaan apa? Tersenyum. Dan kita pun demikian, kalau ngelihat teman, ngelihat saudara, ya, dalam keadaan apa? Senang, gembira, kita kan ikut senang. Berbeda dengan kita apa? Ya, sudah dari rumah ribut sama istri, ya, sudah di rumah tadi lagi ribut sama suami. Keluar rumah ketemu teman mukanya cemberut, ya, tambah apa? Ya, tambah masalah. Ya, ketika ketemu saudara di luar, habis ribut di rumah ketemu saudara, ya, senyum, kemudian tenang, ya. Mungkin yang tadinya lagi emosi habis ribut mulai berkurang emosinya. Kenapa? Ketemu teman yang apa? Yang murah senyum, gimana? Ada apa nih kayaknya kok? Nah, begitu. Minimal mengurangi. Ya. Nah,
Itu diantara kebaikan walaupun dengan apa? Dengan tersenyum, tidak butuh dengan uang. Ya. Atau juga dengan perbuatan yaitu ya menjaga amanah, menjaga ibadah, menjaga amanah-amanah yang telah diberikan. Ini bentuk dari apa? Dari kebaikan dengan anggota badannya. Maka bersemangat di dalam kita menyebarkan kebaikan di dalam kehidupan di dunia. Karena kita hidup di dunia itu sebentar, jemaah. Kita hidup di dunia itu tidak lama. Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit orang yang sudah lewat umur 70 tahun. Terus kalau kita sudah umur 60 tahun ke atas mau ngapain? Apa yang harus kita persiapkan? Walaupun umur juga tidak ada yang menjamin sampai 60 tahun. Maka bersemangat di dalam menyebar kebaikan-kebaikan. Lihat orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja semangat di dalam menyebar keburukan. Mereka bisa semangat di dalam menyebarkan maksiat. Kenapa kita menyebarkan kebaikan tidak semangat? Apa yang menjadikan demikian? Lihat di luar orang-orang banyak yang menyebarkan maksiat, menyebarkan keburukan. Mereka semangat. Ya. Mereka bisa semangat. Kenapa kita menyebarkan kebaikan gak semangat? Di luar orang pacaran, di apa? Ya, dipamer, ya, dipamerin. Ada yang berzina, di live-in, ya. Itu menyebarkan keburukan. Gak malu, ya. Semangat lagi. Padahal jelas mendatangkan apa? Mendatangkan dosa dan ya dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Atau menyebarkan kebaikan lewat tulisan. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tulisan. Apa tulisan? Ya nulis buku, ya. Enggak harus besar, yang manfaat kecil. Atau bisa dengan sekarang ada HP lewat tulisan WA. Enggak usah terlalu panjang. Kadang panjang-panjang banget, orang umumnya itu kurang semangat kalau baca. Baru baca tertarik, lanjutnya pencet lagi. Wah, udah mau selesai ternyata belum, lanjutnya. Kadang-kadang orang malas, malas banget kelamaan. Sudah ucapan-ucapan yang ringkas, kalimat-kalimat yang baik, yang nasihat. Barangkali lewat ucapan kata-kata yang ringkas, kata-kata yang ya, yang ringan, tetapi menggugah hatinya untuk bertaubat. Siapa yang tahu? Ya. Sehingga jangan kita meremehkan amalan yang ringan, walaupun itu cuma nge-share. Ya, nge-share yang baik. Ya, nge-share yang baik, ya, yang di situ ada sumbernya, isinya baik. Barangkali ada yang baca, kemudian dia tobat, kita nggak tahu. Maka gunakanlah apa yang kita bisa dengan tangan kita hari ini. Kita bisa berdakwah dengan tangan kita hari ini. Ya, dengan apa? Misalnya dengan HP yang kita miliki. Jangan cuman hari-harinya Pak, ya, nontonnya yang kurang manfaat, tetapi sedikit membawa manfaat. Ya, kalimat-kalimat apa? Nasihat, kalimat-kalimat yang menggugah iman, menambah semangat hidup. Ini adalah suatu kebaikan. Mungkin bagi kita kayaknya remeh, tapi belum tentu menurut orang lain itu adalah kebaikan. Ya, belum tentu ya ternyata bagi orang lain kebaikan. Atau juga dengan majalah, dengan tulisan majalah, nggak harus yang besar-besar. Atau juga bisa dengan poster-poster ringkasan sholat, ya, ringkasan tentang tauhid, ya, manfaat. Orang baca bisa mendapatkan ilmu. Ya. Atau juga bisa dengan nasihat-nasihat yang singkat. Ya. Apa misalnya nasihat-nasihat singkat? Ya, yang manfaat, iklan. Ya. Iklan di mana? Ya, iklan macam di papan iklan. Kalau antum sering lihat di jalan-jalan itu yang papan-papan itu isinya apa?
Rata-rata. Ya, kampanye. Ya mungkin sekarang lagi musim kampanye. Tapi kalau lagi nggak musim itu banyakan rokok. Itu kan disewa kan. Coba seandainya ya walaupun satu disewa satu, isinya apa? Isinya nasihat singkat yang manfaat. Mungkin orang baca itu bisa tobat. Yang biasanya gambar-gambarnya rokok, misalnya ini gambarnya kuburan. Misalnya gambarnya kuburan, ya, kemudian apa yang kau telah siapkan? Apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi ini? Sambil kuburannya apa? Sambil di situ ada gambar kuburan. Mungkin orang itu akan masuk. Yang tadinya lagi mau mabuk karena ada ngelihat ya papan iklan yang biasanya isinya apa? Iklan-iklan yang kurang manfaat itu dia mau minum. Kemudian ada gambarnya kuburan. Gede lagi. Apa yang sudah engkau siapkan untuk ini sambil nunjuk ke kuburan? Enggak jadilah. Antum bisa dapat pahala menghalangi seorang untuk berbuat maksiat, ya. Atau misalnya tulisan yang gede disewa. Sudahkah hari ini Anda telah sholat? Yang tadinya nggak pernah sholat, wah iya selama ini saya belum pernah sholat. Gara-gara membaca iklan itu jadi tobat. Mungkin nggak? Mungkin. Apapun gunakan yang bisa kita lakukan, gunakan sesuai dengan kemampuan kita. Karena orang menerima kebaikan itu nggak harus lewat lisan begini, dengan berbagai macam cara. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang diajak.